Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di Puskesmas Jembatan Kembar Lembar. Saya Aulia Nur Halimah, NIM 210900060016. Masa balita merupakan periode golden age atau yang disebut dengan masa emas dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Masa ini bermula ketika anak mulai belajar jalan sendiri sampai dengan berjalan dan berlari dengan mudah, yaitu dari usia 12 sampai dengan 36 bulan. Usia balita dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu usia bayi 0 sampai 2 tahun, golongan balita 2 sampai 3 tahun, dan golongan prasekolah di atas 3 sampai 5 tahun. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal bayi setelah dilahirkan. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, stunting merupakan suatu kondisi pada anak balita dengan nilai Z-score yaitu 17 skor kurang dari min 2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Z-skornya kurang dari min 3 SD. Gizi merupakan salah satu penentuan keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas, masa pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Periode emas dimulai dari anak masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun atau sering disebut dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan anak. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa perkembangan tersebut dapat menyebabkan anak mengalami gagal tumbuh sehingga anak menjadi pendek atau stunting dari standar yang seharusnya. Menurut UNICEF, terdapat beberapa faktor mempengaruhi pada kondisi gizi anak. Faktor mempengaruhi kejadian stunting secara langsung meliputi jenis kelamin laki-laki lebih berisiko dibandingkan perempuan, berat badan lahir rendah atau BBLR, intake energi dan protein bersumber dari makanan yang rendah, riwayat kesehatan penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Kemudian untuk faktor yang tidak langsung mempengaruhi stunting yaitu tidak diberikan ASI secara eksklusif, tingkat pendidikan orang tua rendah, dan status ekonomi keluarga yang sederhana atau yang rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, banyak faktor yang menyebabkan stunting. Maka dari itu penelitian tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Puskesmas Jembatan Kembar Lembar, dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Jembatan Kembar Lembar. Dampak stunting yaitu stunting pada balita memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan anak untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Stunting dan masalah gizi lainnya dapat dicegah terutama pada 1000 hari pertama kehidupan dan upaya lain seperti pemberian makanan tambahan dan fortifikasi zat besi pada bahan makanan. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu jenis kelamin. Studi cohort menunjukkan bayi yang jenis kelamin laki-laki memiliki resiko 2 kali lipat menjadi stunting dibandingkan bayi perempuan pada usia 6 sampai 12 bulan. ASI eksklusif atau air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi. ASI eksklusif mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, terutama
kejadian stunting. Berat badan lahir dapat mempengaruhi kejadian stunting. Sebagian berat badan lahir rendah yang kurang dari 2.500 gram menurut WHO 2004. Pola asuh merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan stunting secara tidak langsung. Pola asuh dan zat gizi sangat mempengaruhi oleh pemahaman ibu dalam mengatur kesehatan dan gizi yang dalam keluarganya. Dalam asupan zat gizi dan zat gizi makro dan mikro. Kerangka teori, karakteristik politik dan ekonomi, kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan dan kesempatan kerja, jumlah anak, pola asuh, berat badan lahir, jenis kelamin, asupan zat gizi mikro dan makro, ASI eksklusif, penyakit infeksi, status gizi balita, dan kejadian stunting. Sudah ada keterangan, diteliti tidak menjadi fokus penelitian berhubungan dengan pengaruh. Kerangka konsep variabel independen yaitu jenis kelamin, riwayat pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir, pola asuh, asuhan zat gizi mulai dari energi, protein, zinc, zat besi, dan kalsium. Sedangkan variabel dependennya yaitu kejadian stunting. Lokasi dan waktu penelitian yang peneliti gunakan yaitu dilakukan di Puskesmas Jembatan Kembar, Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dilakukan pada bulan Desember sampai Februari 2024. Variabel penelitian dan definisi operasional, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, jenis kelamin, riwayat pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir, pola asuh, dan asupan zat gizi. Variabel dependennya yaitu kejadian stunting. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian 1, ada hubungan antara jenis kelamin, ASI eksklusif, berat badan lahir, pola asuh, asupan energi, protein, zinc, besi, dan kalsium dengan kejadian stunting pada balita. Hipotesis 2, tidak ada hubungan antara jenis kelamin, ASI eksklusif, berat badan lahir, pola asuh, asupan energi, protein, zinc, besi, dan kalsium dengan menjadi stunting pada balita. Populasi adalah wilayah generasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah balita usia 24-59 bulan di Puskesmas Jembatan Kembar, Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 150 anak. Sedangkan teknik dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik Forceps sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel yang dipilih dengan melihat karakteristik yang sesuai dengan perhitungan rumus dari Solvin, didapatkan jumlah sampel yaitu 109 orang. Metode pengumpulan data yaitu ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Dalam jenis data yaitu data sekunder, primer, dan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, sana ada wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data, yaitu analisis data unvariat dan bivariat digunakan dalam analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.